Mari sidang jemaat yang terkasih, kita akan awali ibadah raya kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama memberikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, pasti kita tidak akan ragu lagi untuk mengiring Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Kita akan katakan bersama-sama dengan bertepuk tangan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang kita tidak akan ragu mengiring Dia. Allah kita yang hidup. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang, bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Allah yang ajaib. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu kebenaran yang tidak akan pernah tergoyahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita dan suluh bagi kehidupan kami. Haleluya. Janjimu menopangku
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah raya pada sore hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati kami, agar kami mengerti setiap kata firman-Mu, sehingga firman-Mu betul-betul menjadi suluh pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Khususnya masuki bulan yang baru ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi sumber makanan rohani kami untuk melewati hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei, di mana kita sudah melewatkan bulan-bulan yang lalu dan memasuki satu bulan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Di minggu pertama memasuki bulan ini, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada bulan ini diberi tema, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah saudaraku, kita akan membaca lebih dahulu nats kita pada sore hari ini di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Tuhan di bagian Asia Kecil. Mereka disebut umat pilihan Tuhan. Kita tahu surat ini merupakan tulisan dari Rasul Petrus yang pada waktu itu mendengar keadaan jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di Asia Kecil yang sedang mengalami tantangan dan aniaya. Lalu Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat yang sedang berada di sekitar utara Asia Kecil, mereka yang dalam keadaan tertindas karena tantangan dan penganiayaan. Kemudian surat 1 Petrus ini dikirimkan kepada mereka. Nah, ada satu bagian kecil yang akan kita bahas dari surat 1 Petrus ini, khususnya di pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Di situ Rasul Petrus memberikan penekanan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, supaya jemaat menguduskan Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan. Nah, apa artinya menguduskan Kristus di dalam hati? Bukankah Kristus itu sudah kudus? Kenapa perlu dikuduskan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tetapi jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa ada arti yang begitu mendalam ketika kita belajar kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga, khususnya ayat yang ke-15 ini. Di mana kata kuduskanlah di dalam ayat ini punya maksud yang begitu dalam sekali. Nah, kita akan belajar, paling tidak ada dua arti dari menguduskan Kristus di dalam hati. Menguduskan Kristus di dalam hati itu punya dua arti penting. Arti yang pertama, menguduskan Kristus di dalam hati itu punya pengertian mengkhususkan Yesus di dalam hidup kita. Mengkhususkan Yesus di dalam hidup kita. Nah, mengapa Yesus harus dikhususkan? Mengapa Yesus harus dikuduskan? Kata kudus itu memiliki pengertian yang sangat jelas sekali di dalam Alkitab. Kata menguduskan itu artinya memisahkan. Menguduskan artinya mengkhususkan. Ya, mengkhususkan. Nah, rupanya Rasul Petrus pengen supaya jemaat yang membaca surat ini tetap memiliki satu komitmen untuk mengkhususkan Yesus di dalam hatinya, di dalam kehidupannya.
Meskipun mengalami tantangan, meskipun mengalami aniaya, jemaat didorong supaya tetap mengkhususkan Kristus di dalam kehidupannya. Nah, mengapa Yesus harus dikhususkan? Pertanyaan ini belum terjawab. Saudaraku, karena kita tahu sesuatu yang dikhususkan itu punya nilai yang sangat penting. Kalau saudara punya barang yang saudara miliki, kemudian barang itu nggak boleh disentuh oleh siapapun, ya. Kalau anak saudara aja menyentuhnya, mungkin saudara akan marah. Saya percaya barang itu adalah barang yang bernilai, ya, barang yang bernilai. Atau misalnya saudara punya hari, ya, yang betul-betul hari yang Anda khususkan. Saudara punya waktu 1 bulan, ada 30 hari. Tiba-tiba saudara memilih 1 hari yang Anda khususkan. Nah, hari yang Anda khususkan ini pasti hari yang penting, bukan hari yang gak penting. Semua hari pasti penting, tapi ini hari penting karena di situ saudara punya rencana penting, ya, rencana khusus. Mungkin saudara sudah punya rencana mau bepergian, tapi gak mungkin sekarang, ya. Kita sedang karantina wilayah, gak bisa kemana-mana. Contoh aja, misalnya saudara ambil hari tertentu, ya, bilang sama anak-anak saudara, ya, hari ini kalian jangan punya janji dengan siapa-siapa. Loh, kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Bu? Ya, karena hari ini kita akan ada acara penting. Apa tuh? Bapakmu ulang tahun, misalnya seperti itu, ya. Bapakmu ulang tahun misalnya. Itu sesuatu yang masuk akal sekali. Sesuatu yang kita khususkan itu punya arti penting, punya makna penting, ya. Dan itu menjadi yang utama. Nah, bukankah Yesus itu adalah pribadi yang utama dan terutama di dalam hidup kita? Ini menarik sekali, saudaraku. Kalau kita belajar di dalam kekristenan, ya, kita belajar dalam kekristenan, Allah telah menguduskan kita melalui Kristus. Allah telah memilih kita melalui Tuhan Yesus. Kita dikuduskan melalui karyanya di atas kayu salib. Kita disucikan dari segala dosa-dosa kita. Kita dipisahkan untuk menjadi umat pilihan Allah. Kita dipisahkan dari dunia. Nah, pemisahan kita dari dunia ini bukan supaya kita eksklusif, tidak. Tapi pemisahan kita dari dunia ini karena Tuhan punya maksud penting, yaitu supaya kita menjadi mandataris kerajaan Allah untuk mewartakan berita keselamatan bagi dunia ini. Jadi kita dikhususkan oleh Tuhan itu karena kita ini penting, ada rencana penting, ada kita ini sesuatu yang utama bagi Allah untuk mengerjakan tugas pekerjaannya di muka bumi ini. Allah pernah melakukannya buat kita sampai Dia rela mati di atas kayu salib. Nah, saatnya kita sore hari ini mendapat firman yang sangat jelas supaya kita menguduskan Tuhan Yesus di dalam hati kita, mengkhususkan Tuhan Yesus menjadi yang terutama dan utama, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus saja sudah pernah melakukannya buat kita dengan menjadikan kita umat pilihannya yang utama, sehingga kita melihat bagaimana karya Kristus luar biasa di atas kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita. Saatnya kita mengambil perannya, yaitu mari kita menjadikan Yesus itu yang terutama dalam hidup kita. Nah, saudaraku, ada sebagian orang Kristen yang tidak memahami ini. Ada kalanya gara-gara tantangan hidup, gara-gara persoalan-persoalan hidup, ya, mereka kemudian tidak lagi menjadikan Yesus yang utama. Yesus menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saudaraku, ini sangat ironis sekali. Saya banyak bicara dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Saya bertanya, apa sih sebenarnya maksud Tuhan di tengah-tengah seperti ini? Di situasi tantangan yang luar biasa, kita semua ditantang oleh kondisi hari-hari ini. Kemarin dalam Piston Keluarga, Ibu Tri juga sudah menjelaskan bagaimana
tantangan dalam hal ekonomi, pekerjaan, kesehatan jadi satu, campur jadi satu. Apa sebenarnya maksud Tuhan? Ibu Tri kemarin juga menegaskan dalam Piston Keluarga bahwa seberapa besar kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, seberapa besar kesulitan, kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai itu menggantikan Yesus di dalam hati kita. Khotbah perjamuan kudus pada sore hari ini masih berkaitan dengan khotbah Ibu Tri pada hari Selasa yang kemarin. Seberapa besar atau kesulitan seberapa besar kesulitan atau seberapa besar persoalan yang saudara hadapi hari ini, jangan sampai menggantikan kedudukan Yesus di dalam hatimu. Dari diskusi dengan para hamba-hamba Tuhan itu, saya mendapatkan satu pengertian bahwa hari-hari ini banyak orang Kristen yang sedang masuk ke dalam masa penampian. Ditampi seperti beras itu ya, ditampi. Kotoran-kotoran itu dikeluarkan, motivasi-motivasi yang gak benar itu dikeluarkan semua. Supaya betul-betul muncul umat pilihan Allah yang kuat, yang sungguh-sungguh loyal, setia kepada Tuhan. Saudaraku, betulkah Yesus itu utama di dalam kehidupan kita? Saya sendiri merasa kadang-kadang saya masih kurang, saudara. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, ada kalanya saya masih belum mengutamakan Tuhan. Sering saya mengakui di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan, jam doa pagi saya masih bolong-bolong karena ya kadang-kadang harus tidur sampai larut malam, ya, berjaga-jaga. Paginya bangunnya sudah kesiangan. Itu saya akui, saudara. Saya akui. Tapi melalui firman Tuhan ini saya ditegur betul-betul. Kalau Yesus itu yang utama dalam hidup saya harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Mungkin saya capek, tapi pagi hari saya harus bangun pagi. Saya harus sembah Tuhan. Bukan karena rutinitas, tapi karena satu refleksi, satu pantulan dari hati saya bahwa saya mau mengutamakan Tuhan. Saya bukan sekedar butuh Tuhan. Nanti kalau tidak butuh, tidak doa lagi. Bukan itu. Tapi saya ingin supaya di dalam kehidupan saya, Yesus itu menjadi yang utama. Kita sering nyanyi lagu itu, yang terutama di dalam hidup ini. Betulkah? Meninggikan nama Yesus. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Banyak yang Anda pikirkan, banyak yang Anda harapkan, banyak yang harus Anda hadapi hari-hari ini. Seperti penerima surat 1 Petrus ini, mereka menghadapi tantangan karena iman kepada Yesus. Mungkin juga mereka harus mengalami aniaya, bahkan mati karena iman. Tapi Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, khususkan terus Yesus dalam hidupmu. Jangan gantikan dengan yang lain. Seberapa besar kesulitan dalam hidupmu, jangan gantikan Yesus dengan yang lain. Nah, arti mengkuduskan Kristus, maksud saya, mengkuduskan Kristus di dalam hati, itu terkait dengan kalimat berikutnya. Ayatnya tadi mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, arti mengkuduskan Kristus itu artinya yaitu mentuhankan Kristus. Bukan saja mengkhususkan dia lebih utama dari segalanya, tapi mentuhankan Kristus. Mentuhankan Kristus di dalam kehidupan kita. Kata Tuhan di situ pakai bahasa Yunaninya kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Jadi menguduskan Kristus di dalam hati kita itu berarti mentuhankan Kristus. Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pernah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Kurios, Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi Tuhan atas kehidupan kita. Yesus jangan cuma sekedar jadi satpam, saudaraku. Ya, banyak orang Kristen yang menjadikan Yesus itu sebagai satpam.
Bisa dilihat dari doa-doanya, Tuhan jagai bebekku, jagai anakku, jagai istriku, jagai sepeda motorku, suruh jagai mas-masanku, jagai cincinku, giwang, kalung, dan lain sebagainya. Kalau perlu untu pasangan yang dari emas itu suruh jaga Tuhan Yesus. Jadi satpam Tuhan Yesus itu. Apa bedanya Yesus dengan satpam di luar sana? Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mentuankan Yesus? Yesus jadi Tuan. Kalau jadi Tuan atas hidup kita, pertanyaannya siapa yang ngatur hidup kita? Ya. Yang ngatur hidup kita ini siapa? Kalau dia menjadi Tuan, dia menjadi pemilik. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena apa? Paulus sudah mengambil keputusan. Yesus Kristus menjadi Tuan. Makanya dia bisa mengatakan seperti itu. Mengatur kehidupan kita. Ya. Menjadi penentu dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang menerima surat 1 Petrus pada waktu itu mengalami tantangan iman. Ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami aniaya secara fisik, bahkan mati karena iman. Rasul Petrus mengingatkan, iya, Tuhan kan Kristus. Kalau toh engkau harus dianiaya karena Kristus, karena imanmu kepada Kristus, sehingga tubuhmu harus mengalami kematian, jangan takut. Kalau engkau serahkan itu berarti engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, sudahkah Yesus menjadi Tuhan atas kehidupanmu? Tuhan atas pekerjaanmu? Tuhan atas keputusan-keputusan dalam kehidupanmu? Tuhan atas segalanya dalam hidupmu? Ya. Kadang-kadang Yesus itu jadi Tuhan kalau kita sedang punya masalah. Tuhan Yesus tolong saya, ini masalah saya nggak punya duit, Tuhan tolong saya. Itu Tuhan jadi Tuhan di saat kita sedang punya masalah. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, Yesus jadi satpam. Beda, Yesus jadi Tuhan atau Yesus jadi satpam. Kalau satpam itu dia cuma pekerja. Kita memperkerjakan Yesus. Firman Tuhan ingin supaya kita menguduskan Yesus dalam hati kita. Sebagai Tuhan, artinya sebagai penguasa tunggal, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Mungkin kita punya keinginan-keinginan dalam hidup kita yang bertentangan dengan Kristus. Bagaimana ketika itu datang dalam hidup kita? Kalau orang Kristen yang menyadari Yesus itu sebagai Tuhan, dia akan tinggalkan keinginan daging itu dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya, Tuhannya. Saudaraku, kalau dia menjadi Tuhan, dia yang mengatur hidup kita, yang mengontrol hidup kita, kita akan lebih aman, lebih tentram. Karena dia adalah Allah yang mengerti atas kehidupan kita semua. Kesimpulan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Di bulan Mei ini Tuhan ingin supaya dia dikuduskan di dalam hidup kita sebagai Tuhan. Dikhususkan untuk mengatur kehidupan kita, untuk menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini betul-betul bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Tantangan, persoalan yang sedang saudara hadapi, itu tidak menjadi sesuatu yang sulit ketika engkau menjadikannya Yesus Tuhan atas hidupmu. Dia yang akan menyelesaikan dan akan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami. Jadikanlah pada bulan Mei ini sebagai bulan di mana kami menguduskan Kristus di dalam hati kami sebagai Tuhan. Meskipun banyak tantangan, persoalan yang sedang kami hadapi, tolong kami Tuhan. Kami tidak akan takut. Ketika kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Engkau yang akan mengatur kami. Engkau yang akan membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kiranya menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita akan memujikan lagu berikut bersama-sama. Ku puji, ku muliakan
Mari saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita. Dan mari kita bersama-sama akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan angkat tinggi-tinggi roti tersebut. Dan mulailah saudara mengingat kembali bagaimana Kristus sudah mati atas kehidupan kita. Kristus sudah memberikan tubuhnya buat kita, sehingga kita diberi kelepasan dari dosa. Kalau kita mengingat kembali kasih Tuhan, Dia sungguh baik atas kehidupan kita. Tubuhnya diserahkan buat kita semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman ini akan menjadi landasan buat kita semua untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sidang jemaat percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Jika saudara mengaminkannya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pindahkan cawan anggur di tangan kanan saudara, angkat tinggi-tinggi. Di dalam cawan ini ada anggur yang merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus. Darahnya tercurah bagi segala dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah sidang jemaat percaya bahwa anggur adalah lambang dari darah Tuhan Yesus? Jika saudara mengaminkannya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan yang telah kami makan dan minum. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, kami semakin hari semakin mengerti betapa Tuhan telah menjamin pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kami rindu menguduskan Tuhan di dalam hati kami sebagai Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan.
beri persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua. Melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.